Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini, aku berusaha membuka rahasia jakun atau tenggorokan manusia. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan like dan subscribe Syekh Jati Channel. Dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Mari langsung saja kita masuk pada tema kita kali ini. Apakah sebenarnya rahasia dari tenggorokan manusia? Di dalam teknik atau sistem pencarian jalan menuju Tuhan, sudah sangat banyak sekali yang sudah diturunkan Allah SWT. Misalnya dengan jalan lahiriah atau syar'i, seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, melaksanakan ibadah-ibadah haji bagi yang mampu, serta zikir dan berbuat baik, dan lain sebagainya. Atau bahkan dengan teknik-teknik zikir tertentu yang diarahkan pada titik-titik tertentu pula, seperti pada pelajaran thorikoh ataupun yang lain. Dan di dalam praktek zikir serta meditasi, banyak sekali teknik-teknik yang dipakai untuk mengarahkan rasa zikir pada titik-titik tertentu pula. Dan untuk season kita kali ini, kami memberikan pandangan untuk mengetahui jalan yang terdekat atau lebih dekat untuk sampai pada yang terdekat kepada Allah SWT pada diri kita. Jadi para sahabat semua boleh memilih jalan yang sangat dekat sekali di dalam menuju kepada Allah SWT. Lalu apakah jalan terdekat itu? Bagaimanakah bisa seperti itu? Mari kita lihat keterangan selanjutnya. Perlu kita ketahui sekilas beberapa fakta dan cerita bahwa di dalam perjalanan spiritual untuk menemukan jati diri di dalam bertauhid, banyak faktor yang mungkin di luar pemahaman kita. Dan mari kita masuk dalam contoh terkecil berikut ini. Yang pertama, mari kita lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 16. Di situ tertulis jelas tentang kedekatan Allah dengan manusia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Dari petikan ayat tersebut ternyata dijelaskan bahwa yang terdekat antara Allah dengan manusia adalah bukan pada raga, bukan pada hati, bukan pada otak, bukan pada budi, dan bukan pula pada nafas, melainkan urat leher. Dan ini bisa kita siasati di sekitar jakun atau di dalam bahasa Jawa adalah kolomenjing. Kemudian yang kedua adalah cakra. Di dalam penganut ilmu cakra, mereka juga melihat titik-titik cakra atau cakra yang ada pada leher manusia, yaitu cakra kehidupan. Cakra tenggorokan ini dipercaya sebagai pusat penciptaan atau kreativitas, serta hubungan hidup dan kehidupan antara sesama manusia, sesama makhluk Tuhan, dan hubungan kepada Tuhan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sakaratul maut, adalah pada saat manusia meregang nyawa. Banyak diceritakan bahwa pada saat itu manusia merasakan sakit yang teramat sangat pada saat nyawa melewati tenggorokan. Kemudian yang keempat adalah buah kuldi. Dalam kisah lain, pada saat Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah SWT memakan buah kuldi, dan pada saat buah itu dimakannya, lalu Allah SWT menegurnya, lalu Adam kaget dan buah tersebut tersendat dan berhenti di tenggorokan. Dan Siti Hawa terhenti di dada kiri dan kanannya. Jika memang benar dari beberapa fakta dan cerita tersebut, karena buah kuldi tersebut Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi dan mengalami kesenangan dan kesengsaraan, maka mungkin dari buah tersebutlah
kita bisa kembali untuk mengetahui rahasia alam dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan cerita-cerita tersebut adalah sebuah kiasan yang harus kita artikan. Lalu jika saat meregang nyawa terasa sakit sekali di tenggorokan, apakah itu adalah salah satu pintu keluar masuknya ruh manusia? Jika memang pemahaman tentang ilmu cakra dan tenggorokan itu ada, apakah sebenarnya jenis cahaya cakra tersebut? Lalu bagaimana dengan firman Allah SWT di dalam surat Qaf ayat 16? Bahkan kedekatan manusia ada pada urat leher. Lalu bagaimana kita bisa merasakan buah kuldi atau urat leher atau cakra tenggorokan atau rasa sakit saat meregang nyawa? Maka bagi pelaku spiritual, ahli zikir atau ahli meditasi, ada beberapa dari mereka yang melakukan teknik-teknik dengan membuat cahaya putih berkilau di luar tubuh sambil kita memegang leher hingga terasa bahwa ikatan raga putus dengan alam penciptaan atau menggulung dengan melafalkan aku atau ana. Kemudian cara untuk masuk ke dalam penjiwaan rasa, pegang jakun, lalu sedikit tekan ke dalam bagian atas hingga terasa sedikit sakit seperti keadaan susah bernafas dan lepas. Maka ingat-ingat rasa tersebut dengan kuat, lalu masukkan dalam teknik zikir di dalam rasa tersebut. Ingat, teknik ini hanya untuk mengambil rasanya saja hingga sampai terasa membekas di dalam sebuah zikir dan bukan untuk menyakiti. Maka di dalam beberapa versi cerita akan timbul pertanyaan, sebenarnya buah apakah kuldi itu? Apakah jalan pati ada di jakun atau tenggorokan? Apakah jalan hidup ada di jakun atau tenggorokan? Ingatlah, segala proses penyembelihan hewan adalah melalui leher. Hukuman gantung diri juga melalui leher. Dengan terputusnya 3 jalur vital tubuh manusia, yakni jalur makanan dan minuman, kemudian sepasang jalur darah dari jantung dan menuju jantung, kemudian jalur nafas ke paru-paru. Asupan makan adalah wujud lahiriah. Maka perlu kita ketahui bahwa asupan makan adalah wujud lahir, jalur darah adalah nyawa, dan jalur keluar masuk nafas adalah nafs atau hidup. Itu adalah jalur-jalur lahiriah dan batiniah manusia. Lalu bagaimanakah kita mempercayai itu? Bagaimana kita mengimani itu? Bagaimana kita meyakini itu? Merenunginya dan menjalaninya untuk menjadikan totalitas di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.